Halo, kembali lagi dengan saya Joseberi Renja dari kelas TIP 1904 dan NPM saya adalah 19110444. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari hasil dari artikel kami di mana saya sendiri Joseberi Renja dan rekan saya Deswika Galingging. Di sini judulnya implementasi metode C5.0 untuk memprediksi tingkat kemampuan siswa mengikuti mata pelajaran matematika berbasis daring. Ya, untuk urutannya ini adalah nama fakultas dan nama kampus Universitas Budi Dharma Medan Indonesia dan email kami. Di sini abstrak di mana pembelajaran online merupakan proses pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka, namun dengan jarak yang jauh yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang memanfaatkan internet. Kemunculan proses pembelajaran secara online memberikan keuntungan yang cukup besar baik bagi pengelola sistem informasi tersebut maupun bagi siswa-siswi dan mahasiswa-siswi saat ini. Perkembangan pembelajaran online menjadi populer di kalangan sekolah maupun perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19. Ya, untuk kata kuncinya adalah data mining, virus corona, pembelajaran daring, metode, algoritma C4 titik. Yang pertama, pendahuluan. Munculnya virus corona atau COVID-19 memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, terkhususnya di Indonesia. Virus corona telah menyebabkan dalam berbagai bidang, salah satunya di pendidikan. Namun hal ini masih dalam penyelidikan tentang COVID-19. Proses pembelajaran biasanya dilakukan secara tatap muka di dalam ruang kelas, namun akibat COVID-19 dilakukan secara daring atau online, khususnya mata pelajaran matematika. Seperti di SD Negeri 074052 yang terletak di Medan, merupakan sekolah dasar yang terletak di Medan. Sistem pembelajaran di SD tersebut awalnya dilakukan secara langsung atau face to face di dalam ruangan kelas. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini, sistem pembelajaran mengalami perubahan. Perubahan sistem pembelajaran yang dilakukan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Penerapan sistem pembelajaran daring dilakukan sampai dengan situasi mendukung dan COVID-19 berhasil ditangani. Namun permasalahan yang harus diketahui, pembelajaran daring yang dilaksanakan apakah efisien dilakukan dalam proses belajar mengajar, khususnya matematika yang dianggap paling sulit oleh siswa-siswi dalam penelitian. Dalam penelitian ini akan dibahas dan dianalisa tentang penerapan pembelajaran daring terhadap mahasiswa-mahasiswi. Efisien atau tidaknya pembelajaran daring yang dilakukan dapat dilihat dari respon yang diberikan oleh mahasiswa. Ia berdasarkan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Eko Kuntarto dan kawan-kawan tentang perkuliahan daring atau lebih tepatnya learning, mengatakan bahwa learning sangat efektif dilakukan dalam proses pembelajaran tertentu seperti pada mata kuliah bahasa Indonesia. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Kuat Sentianto pada praktikum laboratorium berbasis e-learning menyimpulkan bahwa penggunaan learning efektif dilakukan sehingga siswa-siswi dapat dengan mudah mengerjakan latihan yang diberikan dan penilaian pun lebih cepat. Ya, untuk yang kedua, metode penelitian di sini ada data mining, merupakan upaya untuk menggali informasi yang berharga dan berguna pada database yang sangat besar. Yang kedua, pembelajaran daring merupakan proses pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka seperti halnya dalam kelas, namun dilakukan secara online melalui bantuan layanan tertentu.
Manfaat pembelajaran daring adalah menjadi sarana pembelajaran yang dilakukan secara online, mempermudah interaksi antara dosen dengan mahasiswa-mahasiswi, dan menjadi suatu sarana riset. Ini berhubungan, ini Handycam saya hanya bisa 10 menit. Saya akan percepat. Di sini ada algoritma C5.0 dan ada rumusnya, keterangan dari rumus di atas, dan 3 hasil pembahasan. Ini adalah tabel 1 di mana data tingkat kemampuan siswi mengikuti mata pelajaran matematika berbasis daring. Responden V1, V2, V4 dan hasilnya. Saja kita percepat. Di sini ada hitung-hitungan di mana dari tabel ini banyak yang tidak paham dan paham juga. Dan kesimpulannya adalah di mana kesimpulannya berdasarkan hasil analisa di atas diperoleh keputusan bahwa pembelajaran matematika yang disampaikan dengan memanfaatkan daring sangat efisien. Terlihat dari hasil yang telah dianalisa, sebagai siswi tidak paham dengan materi yang disampaikan melalui daring. Jadi untuk dimana terkhususnya untuk pembelajaran matematika, banyak yang tidak mengetahui atau yang tidak sangat efisien dilakukan secara daring. Mengapa? Karena secara tatap muka pun banyak mahasiswa atau siswa yang tidak paham, apalagi dilakukan dengan daring. Ya, seperti di sini berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa algoritma C5.0 sangat cocok dilakukan untuk memprediksi tingkat kemampuan siswa mengikuti mata pembelajaran matematika berbasis daring selama pandemi COVID-19. Algoritma ini memberikan hasil yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk diketahui bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan layanan daring sangat tidak efisien digunakan dalam proses belajar mengajar khususnya matematika. Sebab dari hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran secara khususnya pembelajaran matematika tidak dipahami oleh siswa-siswi. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang tidak pas atau cocok, saya minta maaf. Terima kasih.